اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'ma yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu hadirin, kita buka taklim ini dengan doa awal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw anzilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah,
Puji syukur kita kepada Allah, Tuhan yang telah mencukupi kita, memberikan anugerah yang banyak kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, dan yang melindungi kita. Kepada Allah tidak boleh jauh, harus selalu dekat. Sedekat apa? Sedekat mungkin. Karena dengan dekat kepada Allah, kita akan banyak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebegitu ketika kita jauh dari Allah, maka kita jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir kita di tempat ini adalah satu di antara upaya usaha kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah, melanjutkan taklim kita pada kesempatan ini, bagaimana kita bisa dan mampu mempertahankan, merawat bangunan amal yang sudah kita rintis sebelumnya. Berangkat daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 92, Allah berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Allah berfirman, dan janganlah kamu seperti orang-orang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dia pintal dengan kuat, dengan baik, diurai menjadi bercerai-berai kembali. Allah dalam ayat ini mencontohkan bangunan amal, bangunan ketaatan, bangunan kebaikan seperti seorang perempuan yang memintal benang. Memintal benang itu pekerjaan yang sangat rumit, harus teliti, harus sabar, harus utuh, karena satu benang saja yang salah itu bisa terlihat jelek, cacat. Artinya bahwa seseorang yang melakukan kebajikan, melakukan ketaatan, membangun amal soleh itu tidak mudah. Itu tidak mudah siapapun, terlebih zaman seperti sekarang ini, sangat-sangat berat. Karenanya untuk memintal amal kebajikan satu persatu, waktu demi waktu, masa demi masa, harapannya adalah bahwa pintalan benang kebaikan itu menjadi lembaran kebajikan, menjadi lembaran amal-amal soleh, menjadi bentangan daripada amal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu gambarannya ketika amal itu menjadi bentangan seperti kain yang lebar, dia bisa dipola menjadi baju untuk menutupi daripada kedinginan badan ini, atau terpaan angin, atau sekedar untuk memperindah tampilan kita, sehingga orang dilihat nek pakaiane niku apik, pakaiane modele apik, rotok-rotok elek niku terangkat dengan pakaiannya, gitu. Apa maneh wong ngene wis ganteng, pakaiane sip, wadah wantes. Kadang-kadang wonge ra tapi ganteng, pakaiane apik, ketok pantes.
Dadi eleke iku ketutupan. Ndrongose ketutupan, irenge ketutupan, peseke ketutupan, rembese iku ketutupan. Krana pakaiane apik. Sampeyan tingali ku manten-manten. Masih ketok rembes-rembes niku lak iso berubah. Niku saking napa? Saking pakaiane. Kayak disulap. Baru engko wis oleh sedina balik nek. Sampeyan kok beda karo wingi ya mesti pupure wis luntur. Saiki yo krek asline. Beleken yo balik beleken malah luwih nemene. Soale bandingane wingi sing rada apik. Pakaian yang menjadi benang yang sudah terpintal menjadi kain yang panjang bisa jadi celana, bisa jadi kopiah, bisa jadi surban, bisa jadi apa saja. Intinya bahwa kain itu bisa dimanfaatkan apakah untuk satu kebutuhan ketampanan, kecantikan, atau keamanan daripada terpaan angin dan kedinginan, atau mengamankan diri dari sesuatu yang membahayakan, nyamuk, semut, dan atau yang lainnya. Maka amal soleh kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ibaratkan seperti pintalan daripada benang, sangat membutuhkan waktu, sangat membutuhkan ketelitian, sangat membutuhkan kerajinan, bahkan kesabaran. Berarti nek ngono wong mari nglakoni apik niku ya gak gampang, nggih. Wong nglakoni taat niku ya gak gampang, nggih. Sampeyan iso teko kene ngene iki lho, waduh. Nuwun sewu. Perjuangan berat. Nek gak sampeyan niati ora tumeka. Nek gak sampeyan tekad enggak bisa sih. Nggih. Loh mangkane kula sering matur ten panjenengan bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini di masjid ini di setiap waktu pada maghrib sampai isya ini kalau orang tidak kuat nggak bisa. Loh pirang-pirang wong sing iso sepedahan 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo sampai 100 kilo nggih napa nggih lah musime goes ndelok kentole ya menteng-menteng ndelok pupune masyaallah kuat, tapi durung karuan iso kuat melaku nang masjid. Halo, rata-rata nih dijak melaku nang masjid itu tadi semper dadak, stroke anyaran, gak kuat kok. Halo, ini sampean masih yo deglok untuk nang masjid ganjarane gede sampean. Dicatat karo malaikat. Jadi saksi. Nah, cok khawatir. Gusti Allah tidak pernah tidur, tidak pernah diem Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala atas kalian selalu menguntit kemana kita berada, di mana kita berada, melakukan apa, menjalankan apa. Setiap torehan daripada catatan kebaikan tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah, sekedar gambaran ini bahwa untuk melakukan kebajikan itu tidak semua orang, untuk melakukan ketaatan itu berat, untuk melakukan yang namanya amal soleh itu tidak gampang. Maka ketika kita sudah membangunnya, jangan sampai kita mengurai kembali. Gawe omah ku angel, nek gak duwe-duwe gak iso gawe omah. Makanya ono kadang-kadang niku 3 tahun sik dadi, 5 tahun sik dadi. Kadang-kadang niku mulai duwe anak siji sampai mutu ki lho omahe durung dadi. Enten mboten? Sampeyan kok mantuk-mantuk modele kok pengalaman men. Enten. Lho sampai mati wong iki lho omahe durung dadi. Enten. Terus mari ngono omahe dadi, rumah jadi, lalu kemudian dibongkar, dirubuhkan, ayo tak takoni sampean. Bangun karo ngerubuhno gampang nggih? Ngerubuh.
Bangun Masya Allah suwi. Tukangi siap, duit gak siap. Mau tukangi. Untuk tukang saiki ora tok perhitungan. Sampeyan gak bayar dhisik gak gelem. Padha-padha tukang ku yo ngingoni anak, ngingoni bojo. Sampeyan utang, yo mota. Keringat sudah menetes kok. Kalau sampeyan utang, ndak bisa. Karenanya jangan sampai amal yang sudah kita bangun karoyo-royo dengan segala macam upaya, usaha, tekad, keinginan, kemampuan digabung dari satu untuk menjadi satu bangunan. Mari ngono ditinggal, jangan. Karenanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu, mengabdilah kepada Rabbuka Tuhanmu, hatta sehingga ya'tiyakal yakin, datang kepadamu al-yakin ay al-maut. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu, gak sehari dua hari, gak sebulan dua bulan, gak setahun dua tahun, tapi sampai mati. Ini artinya ayat memotivasi kita untuk keseriusan, tidak hanya membangun tapi juga memelihara. Tidak hanya memelihara, mengamankan, merawat. Jangan sampai bangunan yang sudah wujud ini lalu menjadi cacat atau bahkan hancur sama sekali. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu hadirin, dalam satu riwayat Sayyidati Aisyah, beliau kemudian berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi, bahwa sungguh amal yang paling dicintai oleh Allah, oleh Rasulullah adalah amal yang ketika dia melakukan, ketika kita menjalankan amal tersebut dilakukan dengan mudawamah, dengan terus menerus, langgeng. Dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling dicintai menurut Allah Subhanahu wa taala adalah atwamuha wa in qalla, yaitu amal yang dilakukan secara langgeng terus menerus, betapapun amal itu sedikit dan kecil. Umpamane sampean kula niku duwe amal gak sepiro, nggih, cilik tapi menjadi dicintai oleh Allah, menjelma menjadi amal yang besar dalam pandangan Allah, bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika amal itu dilakukan secara langgeng, secara kontinu, secara terus menerus. Ada beberapa ulama yang kemudian mengatakan terkait dengan amal langgeng, seperti panjenengan ketika berada di tempat yang mulia ini, sampean hadir duduk di mana ada yang berpendapat ning isok ojo pindah-pindah, karena biar menjadi saksi bahwa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mendatangi kalian yang biasa diduduk di mana, biasa melakukan apa di situ, lalu kemudian malaikat datang untuk membawa catatannya, mencatat panjenengan bahwa setiap waktu di sini Anda melakukan kebajikan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun juga terkait dengan melakukan sholat sunnah, disunahkan untuk berpindah. Untuk apa? Untuk mencari saksi
bahwa tempat-tempat yang Anda tempati itu menjadi saksi bahwa Anda melakukan amal soleh. Makanya ini nduk omah ngono iku iso suatu saat nduk nggone ruang tamu sampean gelari untuk sholat duha, untuk sholat malam, atau suatu saat pindah ke kamar untuk melakukannya, atau pindah ke ruang mana. Ini iso syukur-syukur terus sak omah iku pernah digelari sajadah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nawiru buyutakum bis-shalah." Cahayailah, sinarilah rumah-rumah kalian dengan banyak melakukan salat sunnah. Cek gak peteng. Padang ngono kelawan amal sunnah, salat sunnah. Baik. Untuk bisa menempati tempat di situ, Anda melakukan apa? Melakukan wirid hizib dalam rangka malaikat rahmat mendatangimu dan mencatat amalmu dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap waktu itu kamu menjalankan kebaikan, ketaatan, kebajikan, lalu kemudian menjadi simpanan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin memberi satu pesan bahwa ketika amal ini untuk bisa diwujudkan menjadi satu bangunan ketaatan, amal soleh, amal istiqomah, sampean harus menjaganya. Kita semua harus memastikan bahwa amal ini harus kita pastikan sampai mati tidak kita tinggalkan. Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak tinggalkan. Insya Allah. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau qala bercerita berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi minal laili, barang siapa yang tertidur lalu kemudian dia tidak membaca hizibnya. Hizib itu wirid atau kemudian amalan-amalan yang biasa dia baca. Apa maca sholawat, apa maca Quran gitu, sak makro atau satu juz. Nyenek sak ayat ya mungkin ya enggak lah. Atau mungkin baca sholawat berapa, baca istighfar berapa, atau kalimat-kalimat thayyibah, hasbunallah wa ni'mal wakil mungkin, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mungkin. Ini menjadi amal yaumiyah atau amal rutin setiap hari. Lalu pada saat itu dia tertidur, akhirnya melupakan dan meninggalkan wiritan yang biasa dia jalankan, amal yang biasa dia lakukan. Yang biasanya wirid gak wirid, biasanya moco nopo terus gak moco, biasanya ngamal nopo waktu itu terus gak ngamal, ngoten lho nggih, keturun. Tidak ada unsur kesengajaan, keturun, tertidur. Kadang-kadang kan ngoten lho nggih, enak-enak kita niki kepengin ndelok TV, tibake duduk dhek sing ndelok TV, TV-ne sing ndelok dhek. Dhek angler. Sehingga lupa. Biasanya sebelum tidur dhek ape ngamal apa, nglakoni apa lali, ketiduran kok. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatid duhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili. Maka kemudian dia melakukan amal tersebut tidak pada waktu malam itu, tetapi dia menjalankannya antara waktu fajar dan waktu duhur. Artinya dikodoi waktu pagi. Jadi gak diwaca dalu itu diwaca pada pagi hari. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili. Maka Allah mencatat, Allah menilai, Allah memberi pahala
Allah memberikan ganjaran tiyang niku padha ganjarane kaya dene ngelakoni pada malam hari. Senajan diwaca kapan mau? Waktu esok. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia amal menjadi amal yang rutin, menjadi hizib dia, menjadi wirid dia. Karenanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mencatatnya, dicatat seperti amal itu dilakukan malam hari, betapapun dia melakukannya di siang hari atau di pagi hari. Subhanallah. Dalam keterangan riwayat yang berbeda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bersabda dalam riwayat itu, kita melakukan amal yang rutin, tidak pernah ditinggalkan. Sampai kalau ditinggalkan dia kodok niku ditambeli, diijoli. Nah, suatu saat Allah mengujinya sakit, namanya udzur syar'i. Udzur syar'i itu adalah udzur alasan yang dia tidak bisa melakukan, itu bukan ada unsur kesengajaan, karena ketidakmampuan disebabkan oleh kondisi dan keadaan yang membatasinya. Adakah karena sakit, atau mungkin kalau ada emergensi, kebutuhan yang tidak bisa dia tinggalkan, mungkin kecelakaan, mungkin anaknya sakit di mana lalu dia bepergian dan seterusnya. Lalu ada amal-amal yang rutin itu ditinggalkan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mendapatkan nilai pahala seperti dia menjalankan hari-hari dan waktu-waktu biasanya. Sampean mamane biasa ngaji ngene. Mari ngono terus sampean pas ono urusan mbok ngirim anake, mbok ngirim wong tuane, wong tua sampean sakit, akhirnya biasa kok ngaji gak ngaji. Padahal sampean nggak pernah tinggalkan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Jenengan betapapun ninggalkan ini tempat pengajian dan biasa ngaji karena satu urusan yang emergensi tadi itu, terpaksa tadi itu, jenengan dinilai memperoleh pahala yang sama seperti sampean datang seperti sekarang ini. Subhanallah. Ngeten niki kan musim pandemi, akeh pondok sing durung balik, nggih to? Nggih. Enten pondok niku sing setahun niki durung buka pondoke. Dereng dibuka. Maka berhenti melakukan belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren bukan karena ada unsur kesengajaan, karena kondisi yang memaksa berjalannya belajar mengajar itu akhirnya tersendat, libur prei setahun. Padahal bisa jadi dari mulai pagi sampai pagi pondok kan ngoten niku. Maka insya Allah kiai, ustadz, santri yang biasa melakukan itu karena kondisi semacam ini, insya Allah dinilai sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keutamaan, kemuliaan daripada orang-orang yang melakukan amal terus menerus, amal yang kontinu, yang istiqomah. Mila ojo sampai sampean kula niki gak duwe amal sing istiqomah. Mbuh sekedar saayat, mbuh sekedar sholawat, mbuh 100, mbuh 200, mbuh 1000, mbuh 2000, tapi panjenengan menjalankan terus menerus. Suatu saat ada urusan, ya udzur syar'i sakit, panjenengan tinggalkan, sama panjenengan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Anda beramal seperti biasa. Paham nggih? Masya Allah. Wan Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala, diceritakan dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai beliau berdua. Qala, beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah diwasiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan tausiah Rasulullah, dipesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulanin, janganlah kamu seperti fulan, seperti seseorang, kana yakumul laila fataraka qiyamal laili, bahwa dia biasa melakukan sholat malam, tapi kemudian di kemudian hari fataraka qiyamal laili, dia meninggalkan sholat malamnya, padahal waktu dia melakukan sholat malam itu Masya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nilai yang luar biasa, mengupayakan dia bisa qiyamul lail itu Masya Allah cukup luar biasa. Tetapi anehnya akhir-akhir kok dia tinggalkan. Jangan dicontoh orang seperti itu. Ojo kaya ngono ya, iku gak apik, ora tepak iku. Ya apa wong dhek dhisik iku sregep nglakoni qiyamul lail, mari ngono saiki tinggal. Dulu Masya Allah rajin ngaji, mari ngono enggak. Loh, ojo sampai kaya ngoten niku. Halo Bu, Pak. Loh, wong dhek iku wis apik, mari ngono kok ninggal. Dhek iku wis pernah dadi wong apik, lah kok prei. Nduk endi ana wong prei dadi wong apik? Ojo sampai ampun ngantos. Karena dulu pernah saya sampaikan kepada antum semua, Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan bahwa siapa yang berikrar untuk melakukan satu kegiatan, apakah itu yaumiyah, apakah itu syahriyah atau usbu'iyah, harian atau kemudian mingguan, ya, katakanlah majelis taklim, lalu dia berikrar, sesungguhnya aku akan menjalankan melakukan taklim, aku niat ngaji sampai mati, hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati. Tak niati ngaji sampai mati. Sehingga kemudian mungkin tadi itu kalau ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, kalau ada sakit, dinilai sama atau enggak? Kata beliau, andai saja engkau diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berada di tempat pengajian, mungkin di tempat kerja, mungkin di mungkin di rumah sakit, tapi niatmu untuk ngaji sampai mati itu sudah engkau ikrarkan kepada Allah, sudah engkau ikrarkan kepada Allah. Maka kata beliau, insya Allah orang ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal seperti di tempat pengajian atau saat dia berangkat pengajian. Alhamdulillah. Nah, siapa yang kemudian keluar rumah niatnya mencari ilmu, ternyata datang kematian, maka qad waqa'a ajruhu 'ala Allah, telah sampai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya telah sampai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Top niki. Ngoten mesti. Saged ditami nggih? Mbok iku pas nang pasar, tiba kecelakaan mati. Padha karo mati nang tengah-tengah ngaji. Ngono. Utawa sampean niku mbuh pas ngurusi bisnis omong, naik kapal terbangnya jatuh, meninggal, podo karo meninggal di tengah-tengah mencari ilmu. Nah, meninggal di tengah-tengah mencari ilmu itu podo karo meninggal di tengah-tengah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gugurnya menjadi gugur syahid. Alhamdulillah. Wis sampean wis niat ngaji sampai mati. Apa ono rencana apa bali lo ngono, Suatu saat apa nyingkre gak ngaji ngono, Sakarep mriko.
Tak ladeni ringo Kalau bisa tidak. Niat ono sampai mati. Lamun ono udur sing gak kena ditinggal. Gusti Allah lah ngerti ya. Nek gak kena ditinggal nih. Mamane kok nunggoki bojo riko nglairno, Gusti Allah gak yo ngerti. Utawa putu nunggoki putu sing nglairno, anak yang melahirkan umpamane. Allah tahu. Saged ditampi? Nah, wis niat turun. Mungkin mantun salat niat. Ya Allah, kalau niat sampai mati ngaji ten mriki. Ngono. Ini urusan bowo iku dudu udur syar'i iku. Udure weteng iku. Aku dhewe ya heran, lha apa bowo iku mari maghrib. Rame-rame mari maghrib. Padahal ya akeh wong mari maghrib. Gak iso mangan sing enak. Sampeyan tak kandhani ya, nek bowo iku zuhur, mari zuhur niku gak ono wong iso embo sembarang. Aku wis bolak-balik niku. Kok maghrib. Wes gak iso makan sing enak, santai ndak bisa. Ndaklah. Waktu-waktu yang utama ini dipelihara, dijaga. Yes. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qalat, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza fatathu sholatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari thintai asyrata rakaatan. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau lupa tidak melakukan qiyamul lail. Jadi Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Dan hebatnya lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan qiyamul lail itu 8 rakaat dan ditambah 3 witir. Baik itu di dalam daripada Ramadan atau di luar Ramadan. Qiyamul lail berarti minimal sepertiga malam. Nggih? Jadi ketika Ramadan melakukannya itu ya di malam. Adapun tarawih itu adanya ketika masa Sayyidina Umar ba'da'i Isya. Baik. Ketika fatathu shalah minal laili min waja'in, dikarenakan disebabkan karena beliau sakit, au ghairihi atau yang lain, mungkin ketiduran dan atau yang lain. Tapi kalau Rasulullah ketiduran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla minan nahari thintai asyrata rakaatan, beliau melakukan salat di siang hari. Berapa? Diganti dengan 12 rakaat. Sebagai apa? Sebagai wujud dan bentuk keseriusan beliau untuk menjaga amal yang mudawamah, amal yang istiqomah. Dalam rangka menjaga itu sampai kemudian ngijoli di waktu siang sampai 12 rakaat. Itu seriusnya Rasulullah. Ya. Ini barangkali panjenengan duwe kebiasaan, duwe wiridan setiap hari nyangoni anak yatim 5.000. Dadak jenengan pas nandi ngono terus kelalen sampai 3 dina sik mulai ijolono nak sepurane ya iki bapak iki gak teko nang sampean 3 dina iki 15.000 sing 5.000 kok pertama 5.000 wing-wingenane sing 5.000 iki ngiki saiki iki dadi 3 dina sebagai wujud keseriusan. Dulu waktu saya masih di pesantren Mambaus Shalihin, romo kiai saya, beliau Kiai Haji Masbuhin Fakih, Suci Gresik.
Ada satu kejadian, putranya yang bernama Gus Hemi, panggilannya Gus Hemi. Itu waktu itu kalau nggak salah SD, mau kelas 3, mau kelas 1, mau berangkat sekolah, lalu kemudian pakai celana, terus dikerek ngeten iki, burungnya kecepit sampai godros gede, hingga kemudian dibawa ke dokter. Untuk bisa ngambil ini kan wis kadung kepencet ini, kan gak iso dijogok dhewe ini. Nah, itu beliau kemudian bilang bahwa iya iki ngono salahku. Padahal kan tidak ada urusannya, nggak ada hubungannya. Itu waktu beliau Gus ini mau berangkat ini, beliau nggak ada di situ kok. Tapi beliau begitu. Apa yang beliau katakan? Iya, ketika aku tindaan bepergian tadi malam, saya lupa ada amal, ada wiritan yang tak tinggalkan. Aku durung ngijoli, aku kelalen. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukumku seperti ini. Anakku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian begini. Itu luar biasa. Beliaunya Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatannya, dipanjangkan umurnya untuk bisa selalu memberikan manfaat kepada santri-santrinya, kepada kita semua. Itu begitu. Padahal dipikir-pikir kan gak ada hubungannya. Saking seriusnya beliau menjaga amal, sehingga ada yang teledor sedikit, ada satu kejadian yang tidak baik dihubung-hubungkan bahwa ini sentilan dari Allah, ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri beliau. Dan ini saya ingat hingga kapanpun tidak akan terlupakan. Pelajaran yang luar biasa, pesan-pesan moral beliau. Ya, mudah-mudahan ini banyak santri yang kemudian mendengar ini. Mungkin cerita ini tidak pernah didengar oleh santri-santri yang sekarang-sekarang ini. Tapi ini saya saksikan dulu tuh begitu. Saya masih ingat. Pada subuh beliau berbicara begitu, salahku. Sampai beliau menunjukkan penyesalan yang Masya Allah. Padahal itu semestinya itu ya, kita ini melihat santri itu gak ada hubungannya. Tapi begitulah Romo Yai yang istiqomah dalam menjaga amal, istiqomah di dalam menjaga wiritan, Masya Allah. Sampai ketika itu bisa ditangkap Bapak Ibu? Nah, Insya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah, suatu saat saya juga pernah bercerita kepada panjenengan tentang seorang yang biasa. Dia penjual sayur, seorang perempuan meracang nih lah, meracang. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdirnya, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diceritai oleh guru panjenenganipun Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, diceritai ini bolak-balik sehingga kita ini sampai hafal cerita itu. Ketika itu dia dimandikan, perempuan ini. Nah, setelah dimandikan, orang-orang ini mencium bau harum yang luar biasa. Ditolei karo wong-wong, dicari. Ini bau harum dari mana? Tolei. Semua orang mencari karena bau harum ini tidak biasa. Bahkan mereka menemukan bau harum ini tidak ada di bau harum minyak apapun. Masya Allah, wangi sekali.
Sehingga orang mencari bau harum ini dari mana. Pada akhirnya ketemu. Ternyata sumber wangi ini adalah dari mayit perempuan yang telah diberikan kafan. Akhirnya semua orang rame. Masya Allah ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Lalu mereka mencari, jane iki amale apa? Wong meracang kok dikai kelebihan karo Gusti Allah baunya seperti ini. Tidak ada yang nemukan. Apakah dia ini pendakwah? Ya enggak. Ulama? Ya enggak. Guru ngaji? Ya enggak. Akhirnya ada yang nyeleduk. Biasanya kalau saya ini belanja ke dia, mesti saya dikasih lombok 1. Dikai embo lombok 1. Jarine yang lain, ya saya juga begitu. Kalau untuk urusan itu saya juga begitu, sering begitu. Bahkan setiap kali belanja mesti dikai lombok 1. Nah, yang lain orang begitu. Maka semua orang kampung seakan-akan menyepakati bahwa kebiasaan dia ini kalau ada orang belanja, selesai belanja diimbui lombok 1. Sehingga itu berjalan sekian tahun, bahkan sampai matinya beliau. Maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala membalas hanya dengan memberikan embo lombok 1. Bau harum ditunjukkan sebagai kabar gembira, bisyarah atas amal soleh yang bertahan sekian lama untuk mayit yang biasa ini. Makanya engko sampean nek kepengin mayit sampean nambuwangi, mari ngene nang kula ana lombok kabeh, tebasen lombok. Kekno wong mbok kampung-kampung. Demi Allah, mambune kok mambu sambel sampean. Ya apa enggak ikhlas? Ini ikhlas, betapapun siji tapi ikhlas. Oh, inilah kehebatan amal yang terpelihara, ketaatan yang terjaga dan istiqomah. Mudah-mudahan kita terpacu untuk menjaga amal-amal yang baik ini hingga hatta ya'tiyakal yakin, sampainya datang kematian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.